Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita hingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan kepada uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tetes darah beliau, dengan keringat-keringat beliau, beliau mengorbankan waktu-waktu beliau demi menegakkan agama Islam hingga sampai negara tercinta kita yaitu Indonesia. Jadi di sini kita hidup di dunia itu tidak, jadi kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Semua yang ada di dunia itu bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Jadi ketika kita meninggal nanti, tidak ada yang mengikuti kita kecuali amal-amal perbuatan baik kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia, hewan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang kekal. Meskipun sesakti-saktinya orang, mesti dia akan mati. Jadi kematian itu tidak ada yang tahu. Mungkin bisa saja di sini ada yang meninggal, ataupun besok ada yang meninggal. Tidak ada yang tahu. Meskipun teknologi di dunia ini sudah sangat maju, itu tidak bisa meramal atau tidak bisa mengetahui kapan matinya seseorang. Jadi sebelum kita meninggal nanti, kita memperbaiki amal-amal kita, menambah amal-amal kita meskipun itu sedikit. Tetapi jika amal itu sedikit, tetapi ketika kita istiqomah, maka di sisi Allah amal tersebut bisa menjadi besar. Jadi kita harus senantiasa memperbaiki amal dan syarat-syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas, niat ikhlas. Jadi saat kita beramal, kita harus ikhlas. Saat kita beramal, kita tidak boleh saat kita beribadah itu biar dipandang orang lain, ini amalnya taat sekali, ini orangnya rajin sekali. Tidak boleh. Jadi ketika kita beramal, kita harus ikhlas dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, ittiba Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Jadi ketika kita beribadah, kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang telah beliau ajarkan. Jadi kita ketika beribadah, kita tidak boleh menambah-nambahi. Bisa jadi saat kita menambah-nambahi, itu termasuk dalam perkara bid'ah. Contohnya, kita sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, kita malah mengerjakannya 5. Itu tidak boleh. Jadi kita harus
beribadah mengikuti sunnah-sunnah Rasul atau ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi saat kita beribadah kita tidak boleh menambah-nambahi ajaran atau sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Mungkin ini saja. Bila kami